Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah Amma ba'd Faya ayyuhal hadirun أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk menuju ke tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, dan insya Allah akan melaksanakan suatu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, atas perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia minaz zulumat, dari kegelapan ila nur, ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di atas mimbar yang mulia ini izinkan khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar selalu senantiasa meningkatkan dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa sebenar-benar artian takwa, yakni selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu menjalankan ibadah, mengerjakan ibadah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kita mengharapkan surganya Allah. Ketika kita beribadah kita mengharapkan balasan pahala dari Allah, yang mana pahala tersebut dapat menghantarkan kita ke nikmat yang tiada bandingnya, mana kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal abadi, tiada ujungnya, tiada akhirnya, yakni menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tapi kita harus merenungkan diri, siapa kita sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam hanya dengan satu kesalahan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sedangkan kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita juga bukan ulama, tapi kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang masih banyak, dengan amalan yang masih kurang, tapi kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa diri kita sebenarnya? Maka dari itu mari senantiasa kita selalu memperbaharui keimanan, selalu meningkatkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita pasti sangat merindukan surga. Dengan usaha apa? Dengan usaha kita melaksanakan amal-amal ibadah selama di dunia. Tapi perlu kita ketahui, sebelum manusia merindukan dunia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, surga telah merindukan 4 golongan dari manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatu bi arba'atin nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan dari manusia. Yang pertama ialah talil Quran. Talil Quran adalah orang-orang yang senantiasa dalam lisannya terlantun ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang senantiasa dalam hari-harinya membaca ayat suci Al-Quran, membaca kalamullah, menghafal serta mengajarkan isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Alhamdulillah, sekarang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita semua untuk belajar di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Ashabil Qur'an, di mana kita semua akan belajar Al-Qur'an, akan menghafal Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an yang kita pelajari, tapi kita juga belajar ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya serta untuk menuntut ilmu dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kelak di padang mahsyar kita semua sibuk mencari pertolongan, namun orang-orang yang sering membaca Al-Qur'anlah yang akan datang kepadanya dan memberi pertolongan. Yauma tafatis saqu bisak, saking ramainya manusia, di sana betis akan berjumpa dengan betis, mengharap syafaat, mengharap pertolongan. Tapi bagi orang yang senantiasa dalam hidupnya melantunkan ayat suci Al-Quran, menghafal Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan datang kepadanya menjadi syafaat baginya kelak pada mahsyar. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Adapun golongan yang dirindukan surga yang kedua yakni adalah mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan fakir miskin, orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya di jalan Allah, orang yang senantiasa membantu orang-orang yang susah. Berapa banyak manusia yang sekarang dalam kubur meminta kepada Allah agar Allah bangkitkan mereka ke dunia sedetik saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, apabila ajal kami bisa ditangguhkan sedetik saja, fa asaddaqa, maka aku akan hendak bersedekah, wa aku minas salihin. Kenapa yang dikatakan pertama kali sedekah, bukan salat, bukan haji, bukan puasa? Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan ada 5 perkara yang mengapa mereka yang telah mati meminta pertama kali untuk sedekah. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yakni sedekah sangat meringankan syakaratul maut. Imam Malik rahimahullah alaihi pernah berkata, apabila seorang mayit diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit sebentar saja serta menceritakan rasanya pengalaman dia saat syakaratul maut, maka kalian akan lari meninggalkan mayit tersebut dan sibuk menangisi diri kalian sendiri. Betapa dahsyatnya rasa syakaratul maut. Tapi dengan sedekah yang kita keluarkan ketika di dunia, maka itu akan menjadi peringan saat kita kelak syakaratul maut. Yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yakni sedekah akan menjadi cahaya yang paling terang di alam kubur. Segelap-gelap tempat adalah kuburan, dan seterang-terang cahaya di kuburan adalah sedekah yang kita keluarkan selama di dunia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan yang ketiga, yakni tanda amal ibadah seseorang diterima adalah senangnya ia bersedekah. Jadi apabila ada seorang dia haji setahun sekali misalnya, umrah setahun 2 kali, sholatnya selalu ke masjid, tapi dia enggan untuk bersedekah, maka hati-hati, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mungkin saja amalannya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ciri-ciri amalan ibadah seseorang diterima senangnya ia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yakni sedekah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, kelak pada mahsyar pintu surga mereka lah pintu yang paling besar terbuka, yakni pintu as-saqaya, pintu yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan, pintu yang dilewati oleh orang-orang yang selama di dunia senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, sedekah adalah harta adalah hal yang paling sulit dan paling lama kelak dihisab di padang mahsyar. Perumpamaan antara orang kaya dan orang miskin kelak masuk surga ada 70 tahun lamanya waktu akhirat, atau setara dengan 70.000 tahun waktu dunia. Apabila ada dua orang, A dengan si B umpamanya, si A dengan si B, si A kaya, si B miskin, tapi dalam segi amal ibadah mereka sama-sama rajin sedekah, sama-sama rajin puasa, sama-sama rajin ibadah sholat 5 waktu. Tapi yang membedakan mereka adalah si A kaya dan si B miskin. Maka si B akan duluan masuk surga dan si A akan 70 tahun setelah si B masuk surga baru dia masuk surga. Hitungan akhirat atau dengan hitungan dunianya lamanya mungkin diperkirakan yakni 70.000 tahun lamanya. Tapi orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun kata Nabi Muhammad SAW yang ketiga, yakni hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, menjaga lisannya dari perkataan-perkataan maksiat, bahkan menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menggibah, menceritakan aib saudaranya dari belakang saudaranya.
yang mana dosanya sangat besar, ibaratnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri, kata Rasulullah. Tapi orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya ketika di dunia, merekalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga. Adapun kata Rasulullah SAW, yang kelima yang dirindukan surga yakni shaimur Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, orang yang senantiasa menahan lapar dahaga serta hawa nafsu di bulan Ramadan. Tapi jangan salah, ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, banyak dari mereka yang hanya merasakan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka ketika mereka berpuasa, mereka hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mereka tidak menahan lisan mereka dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Mereka tidak menjaga pandangan mereka, mereka tidak menjaga telinga mereka, sehingga puasa mereka menjadi sia-sia dan mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadirin sidang jamaah Jumat, 4 golongan tersebutlah yang sampai sekarang orang yang masih di dunia namun surga telah merindukan mereka. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita dapat selalu mengintrospeksi diri serta meningkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ridha-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita ke dalam surganya dan abadi kita di sana semuanya. Mungkin dari khutbah yang singkat ini dapat kita ambil pelajaran. Semoga dari khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا يا الله والأمور والدينا والأمور معهدنا هذا أصحاب القرآن ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.